Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan, yaitu kisah nyata, kisah seorang laki-laki yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena sifat warok dan amanahnya. Nah, kisah ini dikisahkan langsung dari Qadhi Abu Bakar, Muhammad bin Abdul Baqi bin Muhammad Bazar Al-Ansari. Kita lanjutkan, yaitu lanjutan dari episode sebelumnya, yaitu ketika Qadhi Abu Bakar tersesat karena kapalnya pecah dan semua meninggal dunia, harta yang ditumpangi juga di kapal itu tenggelam. Qadhi Abu Bakar yaitu dengan izin Allah dibawa ombak ke sebuah pulau yang mayoritasnya muslim. Dan ketika Qadhi Abu Bakar di pulau tersebut, dia tinggal di sebuah masjid. Dan ketika di dalam masjid tersebut, Qadhi Abu Bakar melaksanakan sholat 5 waktu. Dan setiap sholat beliau melantunkan membacakan Al-Quran. Dan dengan suaranya yang bagus, yang indah, masyarakat pulau tersebut datang berbondong-bondong untuk belajar Al-Quran. Bukan hanya itu, ketika Qadhi Abu Bakar mengajarkan mereka Al-Quran, ada beberapa warga atau masyarakat setempat bertanya kepada Qadhi Abu Bakar apakah bisa menulis dan pandai menulis. Dan akhirnya Qadhi Abu Bakar mengatakan iya. Dan masyarakat setempat membawa putra-putri mereka ke hadapan Qadhi Abu Bakar untuk belajar, yaitu menulis Al-Quran dan menulis yang lainnya. Dan singkat cerita, masyarakat setempat dan anak-anak yang ada di pulau tersebut menjadi pandai dan mahir, sebab telah diajarkan oleh Qadhi Abu Bakar belajar Al-Quran dan belajar menulis. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Qadhi Abu Bakar diberikan rezeki yang luar biasa. Ya, apa yang rezeki yang Qadhi Abu Bakar dapatkan, yaitu Qadhi Abu Bakar diberikan hadiah uang yang cukup banyak oleh masyarakat setempat, oleh masyarakat pulau tersebut. Jadi singkat cerita, ketika Qadhi Abu Bakar tinggal di pulau tersebut selama beberapa bulan, masyarakat setempat dan masyarakat yang ada di pulau tersebut berkata kepada Qadhi Abu Bakar. Apa yang mereka ucapkan kepada Qadhi Abu Bakar? Di pulau ini, kata masyarakat setempat, di pulau ini ada seorang gadis yatim. Nah, gadis yatim ini tidak mempunyai seorang ibu. Dan gadis yatim ini memiliki kekayaan yang luar biasa. Jadi, kami mohon, kata masyarakat setempat, Qadhi Abu Bakar tidak keberatan untuk mempersuntingnya atau melamarnya menjadikan istri Qadhi Abu Bakar. Kebetulan Qadhi Abu Bakar ini seorang yang lajang dan masih muda dan tidak memiliki seorang istri. Tapi dengan santun, Qadhi Abu Bakar menolak permintaan mereka. Tapi masyarakat yang ada di pulau tersebut, mereka terus mendesak Qadhi Abu Bakar.
ya, untuk mempersunting. Singkat cerita, akhirnya Qadhi Abu Bakar penuhi permintaan masyarakat tersebut, yaitu untuk mempersunting gadis yatim yang dibicarakan tadi. Selanjutnya, singkat cerita, ketika ta'aruf dan langsung dinikahkan, ya, itu Qadhi Abu Bakar melihat calon istrinya cantiknya sangat luar biasa, subhanallah. Yang dinikahkan oleh masyarakat tersebut kepada Qadhi Abu Bakar ini adalah seorang wanita yang sangat cantik, kaya raya, yatim, tapi sangat cantik. Qadhi Abu Bakar sampai terucap subhanallah. Tapi ketika memandang wajah istri Qadhi Abu Bakar yang dinikahinya tadi, dia memandang ada satu kalung. Dia berucap subhanallah. Ternyata kalung mutiara yang saya temukan itu ada di leher perempuan yang dinikahinya. Jadi Qadhi Abu Bakar ini terus-menerus melihat kalung tersebut, bukan melihat wajah dari istri Qadhi Abu Bakar. Karena apa? Dia merasa bertanya-tanya kenapa kalung yang ditemukan tempo hari yang ada seorang kakek kehilangan kalung itu tiba-tiba berada di leher anak tersebut. Anak tersebut. Jadi singkat cerita, gadis ini merasa tersinggung. Istri dari Qadhi Abu Bakar. Apa sebab? Karena Qadhi Abu Bakar melihat kalung tersebut secara terus-menerus, tidak melihat wajah sang istri. Jadi diceritakanlah kenapa Qadhi Abu Bakar selalu memandangi kalung yang dipakai oleh wanita tersebut. Jadi diceritakan spontan, ya, spontan masyarakat dan mereka serta istrinya meneriakkan tahlil dan takbir. Subhanallah, Allahu Akbar. Ada apa ini? Kata Qadhi Abu Bakar, kenapa kalian mengucapkan tahlil dan takbir? Jadi ketika diceritakan, rupanya kakek tua si pemilik kalung mutiara tersebut adalah ayah gadis dari istri Qadhi Abu Bakar, ya. Jadi singkat cerita, sebelum meninggal dunia, jadi ayah dari anak atau ayah dari istri Qadhi Abu Bakar ini pernah berkata kepada istri Qadhi Abu Bakar. Apa yang dia katakan? Saya belum pernah bertemu dengan seorang muslim sebaik yang mengembalikan kalung mutiara ini. Ya Allah, pertemukan saya dengan dia sehingga saya bisa menikahkan dia dengan putri saya. Itulah ucapan kakek tua atau ayah dari gadis ini sebelum dia meninggal. Ya. Jadi dengan izin Allah,
Allah mengijabah dan mengabulkan. Dan akhirnya Qadhi Abu Bakar bertemu dengan anak dari kakek tersebut yang merupakan istri dari Qadhi Abu Bakar, ya. Selanjutnya, singkat cerita, kalung yang dipakai oleh istri Qadhi Abu Bakar adalah kalung yang pernah ditemukan oleh Qadhi Abu Bakar dan diberikan oleh kakek tua. Dan Qadhi Abu Bakar tidak menerima uang yang telah diberikan oleh kakek tua tersebut. Karena apa? Merasa itu tanggung jawab dan kewajiban dia mengembalikan kepunyaan orang. Walaupun pada saat itu Qadhi Abu Bakar merasa kelaparan dan butuh uang. Tapi dia tidak menerima sepeser pun pemberian, yaitu kalung yang ditemukannya. Walaupun kalung itu bukan punya dia, tapi hadiah yang diberikan oleh kakek tua terhadap Qadhi Abu Bakar menolaknya. Singkat cerita, ketika mereka berumah tangga menikah dengan anak kakek tua pemilik kalung mutiara tersebut, Qadhi Abu Bakar memiliki dan dikarunia oleh 2 orang anak. Kemudian singkat cerita, istri Qadhi Abu Bakar pun meninggal dunia. Dan Qadhi Abu Bakar dikaruniai 2 orang anak putra dan memiliki warisan kalung mutiara tersebut. Dan singkat cerita juga, kedua putra dari Qadhi Abu Bakar juga meninggal dunia. Dan akhirnya tinggallah Qadhi Abu Bakar sendiri. Singkat cerita, kalung mutiara itu diwarisi dari ayah, istri, dan anak-anaknya. Dan pada akhirnya kalung mutiara yang menjadi histori cerita pertemuan ayahnya, istrinya, dan dikaruniai oleh 2 orang anaknya, yang dipegang oleh Qadhi Abu Bakar sampai akhir hayatnya, dan sebelum meninggal kalung mutiara itu dijual. Dan akhirnya Qadhi Abu Bakar pun meninggal dunia. Dan kalung mutiara itu dijual dengan harga 1000 dinar. Artinya apa? Kisah ini kesimpulannya adalah bahwasanya ketika ada seorang laki-laki, ya, bersifat wara' dan amanah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, ya, ganjaran yang luar biasa, sebab karena waroknya, sebab karena taatnya kepada Allah dan amanahnya terhadap apa yang telah dititipkan. Walaupun barang tersebut itu bukan kepunyaan dari Qadhi Abu Bakar, tapi dia kembalikan kepada orang yang mempunyai barang tersebut. Itulah sekelumit atau sepenggal cerita tentang laki-laki yang dijaga oleh Allah karena sifat warok dan amanahnya. Dijaga dari musibah, ya, dan diberikan oleh Allah, ya, hadiah dan yang luar biasa ketika dia bersifat warok dan amanah di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Mungkin cukup demikian cerita kisah nyata pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jadi pelajaran bagi kita bahwasanya pentingnya kita bersifat warok dan amanah. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.